Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di sini saya akan membuat atau bukan membuat membahas tag-tag yang ada di HTML ya. Sebanyak 22 tag HTML yang dasar untuk kita membuat webnya gitu. Ya, walaupun dua-dua itu juga sudah cukup, nanti kalian bisa explore sendiri ya di WordPress.school. Tapi di sini saya akan membahas 22 aja. Oke, kita akan lanjut ke codingannya. Di sini saya akan mengasih tahu codingannya terlebih dahulu. Terus saya akan jelaskan hasilnya nanti di webnya. Bagaimana codingannya itu berhasil membuat webnya dan tag-tag itu berhasil mengeksekusi si webnya gitu. Mengeksekusi codingannya. Gitu. Oke, kita ke text editor terlebih dahulu. Oke, ini kita udah ada di text editor ya. Di sini text editornya udah saya buat code-nya, untuk code udah dibuat ya. Jadi kita tinggal membahas isi dari code line aku gitu. Nah, di sini di baris pertama ya, itu ada HTML. Apa sih HTML itu ya? HTML itu intinya kalau kalian buat web itu ya kalian harus menggunakan tag HTML ini gitu. Nah, tag HTML ini itu berfungsi sebagai fondasi awal yang intinya itu ngasih tahu ke browser bahwa browser ini tuh adalah sebuah web gitu, sebuah halaman web ke browser seperti itu. Nah, selanjutnya ada head ya. Di sini ada head. Head itu apa sih? Intinya head itu ya bekerja di balik layar gitu, yang dia tuh nggak terlihat oleh si pengguna gitu. Yang intinya tuh di sini tuh kalian tuh bisa meletakkan hal-hal teknis seperti judul atau judul bab atau tautan apa PLS, CSS mungkin, atau yang eksternal gitu loh di head ini seperti itu. Nah, di sini untuk headnya, di sini kan title itu kan adalah teknologi di China, jadi saya ngasih title doang di ini yaitu teknologi China gitu. Sebenarnya bisa di sini ngasih, kalau kalian pengen ngasih CSS atau link-link eksternal itu di head seperti itu. Lanjut ke body. Nah, body ini adalah tampilan gitu, tampilan atau panggung utamanya dari segala sesuatu yang ingin kita tampilkan ke user gitu, mulai dari teks, gambar, atau yang lain lah kayak tabel gitu. Nanti kita bakal kasih tabel, tag tabel ya di body ini seperti itu. Intinya body ini adalah apa yang dilihat oleh user. Oke, kita tadi ketinggalan title. Nah, title ini ya sesuai namanya title, yaitu ya judul dari web yang kita buat seperti itu. Oke, selanjutnya tuh header. Nah, di header ini apa sih? Header ini tuh intinya pengelompokan elemen-elemen aja gitu, pengelompokan elemen dari yang paling atas. Nah, biasanya tag ini itu digunakan untuk navigasi gitu, navbar. Kalau kalian nanti itu ada khusus teks apa ya, tagnya itu nav gitu. Di sini digunakan di header seperti itu. Selanjutnya ada H1 ya. H1 ini apa sih? Intinya H1 ini kalau kalian nulis di H1 ini itu ini kayak untuk judul paling utama yang ukurannya paling besar. Ada H1, H2, H3 dan seterusnya, itu semakin lama semakin kecil. Nah, H1 ini adalah yang paling besar ukurannya seperti itu. Selanjutnya ada P. P ini apa sih? Intinya P ini ya paragraf gitu. Jadi ini kalian bisa ngasih tulisan ya, bebas lah tulisannya gitu. Yang dimana browsernya akan memberikan margin sendiri gitu. Margin kosong di atas dan di bawah dari tagnya dibungkus oleh tagnya gitu. Dari sini ada B juga. Intinya B ini ya kalau kalian nulis itu kan ada di Word itu ada bold namanya itu. Nah, B nya tuh ya bold untuk uh, ya intinya untuk ngebold dari teks yang dibungkus oleh B ini gitu. Oke, selanjutnya ada HR. Apa sih HR ini? HR ini intinya horizontal gitu. Jadi gimana teks ini diciptakan untuk membuat garis lurus dari ujung kiri ke kanan layar seperti itu. Selanjutnya ada main ya. Nah, main ini itu berfungsi sebagai wadah pembungkus saja gitu, pembungkus khusus untuk konten inti dari sebuah halaman seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada P lagi. Ini P tadinya paragraf ya. Aduh, salah, maaf. Oke, selanjutnya itu ada mana? Oh, ada ini I. Bentar, kita lihat dulu I nya. Aduh. Nah, I ini tuh apa sih? Waduh, sebentar. I ini tuh ya kalau kalian pernah di Word, I itu tuh sebagai italic gitu. Kalau di Word tuh kan B itu bold, I itu italic seperti itu. Jadi ini tuh untuk membuat tulisan itu jadi italic seperti itu. Selanjutnya ada image search ya. Ini tuh manggil manggil si image
nih si industri AI untuk ditampilkan di halaman mainnya seperti itu. Jadi itu kayak apa ya? Untuk menampilkan gambar lah atau merupakan salah satu tag yang tidak butuh penutup. Jadi kan di sini kalau lihat di sini nggak ada penutupnya ya. Dia itu karena dia cuma manggil doang, manggil dari eksternal si filenya itu, file tag HTML. Di sini saya manggil menggunakan nih exception ya, terus tanda petik, terus itu industri AI.jpg. Ini adalah nama file dari yang kita panggil gitu. Ini adalah gambarnya. Kalian harus siapkan gambarnya di satu folder seperti itu. Oke, selanjutnya DBR. BR ini sebagai apa sih? BR itu sebagai singkatnya tuh kayak break gitu loh. Intinya kalau kalian enter di keyboard komputer, tag itu akan memaksa teks atau elemennya itu pindah dari baris dari ke baris baru lah, intinya gitu. Selanjutnya itu ada strong ya, ini tadi P udah, P intinya paragraf gitu. Nah, strong ini apa sih? Strong ini tuh mirip kayak bold sebenarnya, tapi apa ya, teksnya tuh jadi tebel banget gitu, tapi tidak punya makna yang lebih dalam aja intinya. Tag ini tuh kayak ngasih tahu kalau pasti mencari atau program layar bahwa kata tersebut tuh sangat penting atau lebih apa ya, sangat konteksnya tuh sangat kontekstual gitu dibanding bold seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada wall ya. Nah, sini itu adalah another list gitu, digunakan untuk membuat daftar-daftar yang tidak mempedulikan urutannya gitu. Item ini tuh dalamnya tuh otomatis ditandai dengan titik hitam gitu, blue point gitu, intinya seperti itu. Maksudnya ada Li itu temannya si Ul ya. Ini tuh singkatan dari list item. Tag itu dibuat sebagai anak buah ya, anak buah dari tag Ul gitu, atau biasanya juga ada all gitu. Nah, di sini tuh bisa nulis teks teks atau daftar dari apa yang kita pengen tulis itu. Nah, sini kan saya kan tulis tiga dari anaknya Ul ya, yaitu Baidu, Alibaba, Tencent gitu. Terus ditutup dengan tag Ul lagi seperti itu. Dan di sini kita akan buat folder, di sini kita akan buat table ya. Apa sih table ini? Table ini ya intinya ya table gitu, membuat atau menyajikan data dalam format kolom, baris dan kolom seperti itu. Oke, selanjutnya ada TR. TR itu apa? TR itu singkatnya dari table row gitu. Ya, ini tuh ngasih atau bertugas menciptakan satu baris mendatar ke arah samping ya di dalam table. Nah, habis itu TH. TH itu apa? TH itu ya table header, table yang digunakan untuk berisi judul dari kolomnya gitu secara default. Nah, selanjutnya ada TD di sini tadi. TD ini tuh apa sih? TD ini ya singkatnya adalah table datanya gitu. Table data yang isi yang ini tuh kotak kecil di tempat kita tuh naruh informasi yang sesungguhnya gitu. Di sini kan saya nulis jaringan 4G terluas di dunia. Ini tuh saya nulis informasi di sini seperti itu. Lanjutnya ada ini ya, footer. Ini adalah lastnya. Nah, footer ini apa? Footer ini ya intinya dia tuh kayak penutup atau apa sih yang paling bawah di bagian webnya gitu. Dia tuh biasanya tuh isi sebagai isi tuh kayak logo-logo, biasanya logo-logo media sosial, tautan-tautan ya kalau kalian suka berkunjung ke web. Nah, itu di bawah itu biasanya ada logo-logo web, logo-logo sosial medianya, atau biasanya hak cipta, itu informasinya hak cipta. Nah, ini lanjutnya ada E ya. E itu apa sih? E itu tuh apa ya? Ini tuh kayak tag yang penting untuk menghubungkan ke internet. Dia tuh kayak tautan link lah, tautan link untuk menyamakan tautan link itu. Tag ini tuh berfungsi sebagai tautan link lah intinya seperti itu. Nah, ini udah dijelaskan semua untuk tagnya. Nah, kita akan coba lihat webnya itu bagaimana gitu, dan saya akan jelaskan sedikit mungkin ya dari tag-tag yang saya jelaskan ini, implementasi dari teksnya gitu, implementasi dari code-nya seperti itu. Oke, ini adalah hasil dari Kotlin tadi ya. Di sini ada headernya ya. Di sini juga ada tulisan paragraf ya, paragraf dari ditulis oleh Ahai. Dan ini boldnya juga berfungsi boldnya. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada table row-nya, table header dan row-nya juga berfungsi. Di sini image-nya juga tadi ya, image source-nya saya berhasil menampilkan dari image-nya seperti itu. Tadi juga footer-nya sudah ini ya, sudah berfungsi. Ini untuk tadi kan saya tuh di Anchor itu naruh link Google. Nah, ini kalau kalian pencet ini akan masuk ke Google seperti itu.
intinya seperti itu. Nah ini juga untuk italiknya berfungsi dengan baik ya. Jadi seperti itu untuk tag-tag 22 tag HTML begitu. Nanti kita akan explore lagi, mungkin kita akan membahas tentang CSS atau JavaScript. Jadi tunggu aja videonya yang akan terbit mungkin seperti itu. Xie xie semua, xie xie 大家。